Bunda, pekik Vino melihat bundanya yang baru pulang menenteng banyak paper bag dan beberapa kantong makanan. Sayang, kamu sudah makan? Tanya April mencium pipi kiri kanan Vino. Sudah bun, tadi Arya kesini bun, dia bawa mobilan baru. Kalau bunda gajian belikan untuk Vino ya, cerocos bocah tersebut. Haikal berjongkok di hadapan Vino dan menariknya. Bunda belanja banyak untuk Vino tapi Vino harus rajin belajar ya dan jaga nenek di rumah, bunda kan harus bekerja. Ini ada oleh-oleh untuk Vino, ucap Haikal mengeluarkan isi dari paper bag yang dia bawa. Sebuah mobilan truk besar membuat Vino terpekik bahagia. Beneran untuk Vino pak? Tanyanya tak percaya dan diangguki Haikal. Wah, keren, pasti Arya akan sering main ke sini. Dia tidak punya mobilan sebesar ini pak, lanjut Vino membuka boxnya. Tapi Vino harus jadi anak pintar, jangan buat bunda sedih ya. Sekarang mobilan dulu, kalau Vino sudah besar kita beli mobil beneran, ucap Haikal tertawa kecil. Ini ada lagi, Papa Haikal banyak belikan mainan untuk Vino, Vino harus bilang apa? Ucap April menyerahkan satu paper bag lagi. Terima kasih pak, oleh-olehnya Vino suka, jawab Vino mencium pipi Haikal tanpa diminta. Haikal membuat Haikal merasa tersentuh. Tiba-tiba air mata April mengalir dengan sendirinya, dia merasa kasihan dengan Vino. Vino haus akan kasih sayang seorang ayah, sedangkan April tak bisa memberikannya. April belum terpikir untuk menikah lagi, dia masih trauma dengan masa lalunya. Haikal tersenyum dan mengusap kepala Vino pelan. Sana, ajak Arya main. Vino segera berlari keluar, dia ingin memperlihatkan pada teman-temannya kalau dia punya mainan baru. Terima kasih pak, ucap Ariel pelan sambil menghapus air matanya. Sudah sepantasnya Vino mendapatkan apa yang dia inginkan, dia anak baik, dan kamu sudah bekerja keras untuk membahagiakannya. Terima kasih sudah datang dan menjadi penolong untuk saya dan keluarga saya. Tanpa bapak saya tidak akan bisa membelikan Vino mainan yang dia mau dan obat untuk ibu saya. Bukan karena saya, itu semua kehendak Tuhan, saya hanya perantara saja. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan untukmu, ujar Haikal tersenyum kecil. Tapi kalau bukan karena bapak, sudah. Jangan sungkan, anggap saja itu semua hadiah dari Tuhan karena kamu sudah menjadi wanita kuat dan berhati baik, potong Haikal membuat April tertunduk malu. Beberapa jam Haikal mampir ke rumah April, bahkan dia sudah bermain lama dengan Vino dan saatnya dia pulang, Haikal juga merindukan Satria anaknya. Sepertinya April cocok dengan Haikal sayang, ucap Adele. Lalu kenapa? Kamu cemburu? Ngaco deh. Aku cuma lebih mendukung kalau April yang jadi istri Haikal. Aku tahu April, dia cukup baik dan sopan, jelas Adele. Sepertinya kami yang cemburu denganku, tebak Adele. Aku setiap hari akan cemburu padamu jika memperhatikan lelaki lain. Kamu tahu itu kan, jawab Damian meletakkan ponselnya di atas nakas dan bersiap tidur. Sejak si kembar sudah semakin besar, mereka sudah memisahkan tidurnya di sebelah kamar mereka, tapi Damian tetap memantau anaknya dari CCTV dan tetap terjaga di malam hari untuk melihat anak-anaknya. Aku rasa Haikal juga menyukai April karena tidak mungkin Haikal bisa membawanya menjadi model padahal awal pertemuan mereka cukup tidak enak, ucap Damian. Kamu tahu, ya? Saat kami akan membahas proyek ini tapi April malah menumpahkan minuman ke jas Haikal, cerita Damian sedikit terkekeh mengingat kejadiannya. April memang sedikit ceroboh, dari dulu dia cengeng, tidak jarang dia hanya dijadikan bahan bulian teman-temannya, ujar Adele mengingat masa lalu mereka. Kehidupannya dari keluarga yang tidak berada sayang, tapi ada rasa takut jika Haikal menikah dengannya. Aku takut April mengalami hal yang aku alami, aku Adele. Sayang, semua orang punya masa lalu, semakin dewasa seseorang pasti dia semakin berpikir matang. Haikal juga tak ingin kehidupannya berantakan, tapi dia bisa apa? Takdir membawanya pada kehidupannya saat ini, kita doakan semua baik-baik saja. Aku yakin Haikal juga sudah bertobat dan dia ingin kehidupan rumah tangga yang harmonis, jelas Damian. Semoga saja sayang, tapi jika dia menikah dengan April minta Haikal tinggalkan rumah mamanya, ucap Adele sedikit ketus.
Kamu takut Mbak Fatma mencuci otak Haikal? Titik-titik tanda seru petik 2. Tebak Damian yang seakan tahu isi kepala Adele. Ya, kamu tahu sendiri kan kakak iparmu itu bagaimana. Mama selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Aku saja dulu yang berpisah rumah masih bisa dia dominasi, apalagi bersama. Titik-titik petik 2. Kamu terlalu trauma sayang, ujar Damian terkekeh kecil sambil mencubit gemas pipi Adele. Sudah, ayo tidur. Katanya besok kamu banyak kegiatan, nanti malah telat loh. Adele menarik selimut dan mendekatkan tubuhnya pada suaminya ini. Adele memang tidak bisa tidur jika tidak dipeluk Damian. Dia suka berada di bawah ketiak suaminya ini membuat Adele merasa nyaman dan terlindungi. Damian juga suka jika Adele bergantung padanya membuatnya merasa selalu dibutuhkan perempuan cantik ini. Hari ini Adele ada janji dengan April. Sejak pertemuan mereka Adele ingin menjalin kembali hubungan dengan April. Dia merasa April perempuan baik dan juga sahabatnya, jadi Adele merasa bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak untuk April meskipun dia tak berjodoh dengan Haikal nanti. Ayo masuk Del, kenapa repot-repot kemari? Kalau ingin bertemu kamu bisa hubungi aku Del, biar aku yang mencarimu, ucap April tak enak hati karena Adele yang mendatangi kediamannya. Tidak masalah. Aku hanya ingin melihat keadaan ibumu. April sudah lama tidak bertemu beliau. Aku merindukannya, jawab Adele. Adele datang sendiri kali ini tidak membawa si kembar karena dia ingin sedikit leluasa bercerita, takut si kembar rewel jika dibawa ke tempat asing. Tapi Adele sudah menyiapkan semua kebutuhan si kembar. Adele memang sopan pada siapa saja, bahkan dia sudah menganggap semua perempuan tua sebagai ibunya sendiri. Dulu Adele membantu Bu Warsi karena dia ingin merasakan punya seorang ibu sejak orang tuanya meninggal, tapi Bu Warsi malah menikamnya dari belakang dengan menikahkan Karin pada Haikal. Tapi biarlah semua masa lalu, Adele tak ingin lagi mengingatnya. Saat ini dia hanya fokus pada kehidupan rumah tangganya. Ayo aku antar ke dalam kamar. Beliau tidak pernah keluar kamar lagi Del. Sejak dia sakit ini, tubuhnya bertambah kurus, jelas April. Kasihan sekali beliau, ucap Adele mengikuti langkah kaki April yang membawanya ke dalam kamar berukuran kecil. Rumah April memang tidak terlalu besar tapi cukup rapi dan sekelilingnya masih asli membuat betah berlama-lama di sana. Adele melihat tubuh perempuan kurus terbaring di atas kasur yang bisa dibilang sudah mulai lusuh. Hati Adele mengiba melihat keadaan perempuan renta itu terbaring tak berdaya. Bu, ini ada Adele, teman April sewaktu sekolah dulu, ibu ingat. Dulu ibu Adele sering memborong dagangan ibu, ucap April pelan. Mata perempuan tua itu melirik ke arah perempuan yang ada di belakang April. Dulu saya sering makan kue buatan ibu, dan saya merindukannya sekarang, sahut Adele duduk di sebelah ibu April. Del, saya tinggal dulu ya, kamu ngobrol saja dengan ibu, beliau masih bisa mendengar dengan baik, ujar April dan keluar. Ingat saya Bu, tanya Adele dan dijawab anggukan pelan oleh ibu April. Kamu cantik, ibu semakin pangling. Bu bisa saja, ibu juga masih tetap cantik seperti dulu, ucap Adele membuat ibu April terkekeh kecil. Kalau ingat masa kalian sekolah terkadang ibu suka senyum sendiri. Ingat kenakalan April, ingat cengengnya April, tapi jika melihat Vino ibu merasa kalau ibu sudah sangat tua, hanya menjadi beban April saja. Petik 2. Tidak boleh begitu Bu, justru ibu adalah sandaran April, tanpa ibu belum tentu April kuat saat ini, ucap Adele. Bu kadang kasihan melihatnya jadi tulang punggung keluarga, dia tidak kenal lelah dalam bekerja, apalagi jika melihat Vino terkadang air mata ibu menetes. April wanita kuat, dia bisa bertahan menghidupi kami, isak ibu April membuat Adele kasihan. Bu, semua punya kisah hidup masing-masing, tinggal kita saja yang menyikapinya. Sabar Bu, semua pasti ada jalannya. Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan jika kita tak sanggup menjalaninya. April orang pilihan yang saat ini tengah diuji. Petik 2. Bu ingin dia bahagia sebelum ibu pergi, agar ibu tenang saat meninggalkan April kelak, hanya itu permintaan ibu. Saya yakin April akan bahagia,
Ada Vino di sampingnya, ucap Adele mengusap pelan lengan Ibu April yang mengisak. Seminggu berlalu Adele dan April semakin dekat karena April sendiri saat ini sudah bekerja di perusahaan Haikal sebagian model dari produk-produk yang akan dirilis oleh perusahaan. Haikal sendiri juga semakin dekat dengan April, bahkan tiap hari mereka sudah bersama. April pun sudah mengenalkan Haikal pada ibunya sebagai atasan. Haikal sendiri sudah merasa nyaman dengan April meskipun perempuan ini sedikit pemalu, tapi Haikal bisa memakluminya dan April sendiri masih belum mau bercerita tentang kehidupannya secara detail. April masih menjaga jarak untuk urusan pribadi. Haikal yang harus bergerak lebih cepat untuk mencari tahu kehidupan April. Vino pasti suka ini April, ucap Haikal saat melihat salah satu helikopter terpajang di etalase toko. Saat ini mereka baru saja selesai meeting di salah satu restoran cepat saji di sebuah mall besar. Pak, sudah jangan ditambah lagi mainannya Vino, sudah banyak sekali mainan baru yang Bapak belikan, nanti saya terlalu banyak hutang sama Bapak, takut nggak bisa bayar, ucap April jujur. Kemarin April meminjam uang pada Haikal dengan minta memotong gajinya karena ibunya harus membeli obat lagi. Haikal langsung memberikannya pada April, membuat April tak enak hati jika Haikal terus membelikan Vino mainan. Bisa-bisa gajinya habis dipotong Haikal, pikir April, karena dia belum sebulan bekerja bersama Haikal. Kalau nggak bisa bayar pakai uang, pakai yang lain aja, jawab Haikal. Maksud Bapak? Tanya April bingung. Lia, yang lain, ajakan makan malam atau yang lainnya, elak Haikal karena melihat wajah bingung April. Masakan saya biasa Pak, hanya makanan kampung, takut Bapak nanti tidak suka. Bagaimana nggak suka? Saya aja sampai nambah berkali-kali kalau kamu masak, dimasakin tiap hari juga saya mau, ucap Haikal santai sambil memilih-milih mainan untuk Vino dan Satria. Memang Bapak mau dimasakin tiap hari? Tanya April polos. Mau, jawab Haikal cepat. Gak bosan? Tanya April lagi. Gak, jawab Haikal dengan jantung berdebar kencang. Ya sudah, besok saya bekalin, ucap April membuat tubuh Haikal lemas. Pikirnya April sudah mengerti maksudnya untuk meminta April memasak di rumahnya, bahkan menjadi istrinya. Pak, ayo, ajak April yang melihat Haikal hanya terdiam. Kemana? Pulanglah Pak, nggak mungkin kita nginep di sini kan, ini sudah sore, nanti Vino nyariin saya. Petik 2. Haikal hanya menggelengkan kepalanya, kenapa fokusnya bisa hilang di hadapan April saat ini, jantungnya pun tak berhenti berdetak kencang. April berbeda dari Adele ataupun Karin, dia terlalu polos, tidak peka, membuat Haikal terkadang gemas sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, April yang saat ini bisa membuat jantungnya berdebar kencang, membuat Haikal terkadang senyum sendiri. Pak, kamu lihat nggak tingkah Haikal akhir-akhir ini berbeda, ucap Bu Fatma. Berbeda gimana Ma? Perasaan Papa biasa saja. Dia lebih sering main ponsel, senyum-senyum sendiri sekarang. Apa mungkin Satria mau punya mama baru, atau malah masih Karin? Biarkan saja Ma. Mau perempuan baru atau lama sama saja kan tetap mama untuk Satria, tidak usah diperpanjang Ma. Mana bisa begitu Pak, kalau memang mau kembali pada Karin harus ada perjanjian dulu ataupun harus ketemu keluarga. Mama tidak mau asal terima saja Pak, dan kalau perempuan lain lagi Mama harus tahu dulu kehidupannya. Secara Haikal sudah sukses sekarang dan tidak bisa main ambil saja, ketus Bu Fatma. Ma, kamu itu semakin ribet. Itu yang membuat Haikal berpikir 2 kali untuk menikah. Kamu gak sadar-sadar dengan kejadian masa lalu, Haikal itu lelaki dewasa butuh istri. Tanda seru. Tidak perlu ikut campur Ma dalam kehidupannya, dia sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Ingat kehancuran Haikal dulu, adanya campur tangan kamu, ujar Pak Heru. Papa selalu saja begitu, tak pernah membela Mama. Mama sudah punya pilihan untuk Haikal Pa. Anak sahabat Mama, dia baru lulus S2 di Jogja, kesal Bu Fatma melihat suaminya ini. Terserah kamu, Pak Heru segera berdiri dan meninggalkan istrinya sendiri.
Om, aku sekarang bingung, ucap Haikal mengadu pada Haikal dengan mengusap wajahnya beberapa kali. Terlihat wajah lelah Haikal. Bingung kenapa? Tanya Damian. Aku menyukai seseorang Om, tapi... April. Potong Damian menebaknya. Om hebat, puji Haikal tersenyum. Cek, sebodoh apapun orang pasti bisa menembaknya. Terlihat jelas dari perlakuanmu pada April dan dari cara kamu memperlakukan Vino anaknya. Kamu pun terlihat selalu memperhatikan April, ujar Damian. Om yang terlalu memperhatikanku, jawab Haikal terkekeh kecil. Tingkahmu beda bila di dekatnya. Tapi April tidak Om, dia tidak peka dengan apa yang aku lakukan. Titik tanda seru. Beberapa kali aku sudah menyinggung masalah itu tapi dia juga seperti tidak mengerti. Seolah cuek Om, ucap Haikal menarik nafas panjang, dia hampir putus asa. Dengan respon April, perempuan itu seperti jinak-jinak merpati kau, terkadang dia datang dengan sendirinya dan terkadang pergi saat kita mulai mendekat. Mungkin April tipe perempuan yang harus diungkapkan atau dijelaskan dahulu baru mengerti, bukan diberi kode langsung mendekat. Terkadang ada rasa lelah Om saat menebar umpan yang tak kunjung terkena kailnya, ungkap Haikal. Kamu kira April ikan apa? Atau jangan-jangan kamu menyukai banyak perempuan lain? Celetuk Adele yang baru datang dengan membawakan 2 gelas teh hangat. Adele masih ingat kesukaan Haikal. Jika malam hari lelaki duda ini tidak pernah meminum kopi, dia hanya butuh teh. Berbeda dengan Damian yang memang bukan penikmat kopi, hari-harinya hanya teh. Hanya perumpamaan tante, lagi pula tidak ada yang lain, hanya April. Kalian bisa lihat sendiri kan, aku hanya dekat dengan dia, jawab Haikal langsung menyesap teh buatan Adele. Rasanya masih sama seperti saat Adele menjadi istrinya dulu. Tapi jangan ikan juga, masih banyak perumpamaan lain. Terkadang mendapatkan berlian asli berbeda dengan simulasi yang biasanya dijajalkan pemiliknya, bahkan diberikan secara gratis. Kalau berlian asli dibungkus dan dipajang tanpa bisa disentuh sembarang orang. Harus yang benar-benar punya uang bisa memilikinya, ucap Adele membuat Haikal merasa sedikit tersindir karena setiap ucapan dari mulut Adele terdengar seolah menyindirnya. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Haikal. Dalami dulu kehidupannya baru putuskan, jangan mengambil keputusan gegabah, cukup kejadian lalu menjadi pelajaran dalam hidupmu, potong Damian dan diangguki Adele. Setuju. Om, aku sudah mengetahui sedikit banyaknya kehidupan April, dia janda sudah lama, dan dia sangat menyayangi ibunya, jawab Haikal. Kamu siap terima kehidupannya? Tanya Damian lagi. Siap, jawab Haikal. Mantap, tapi belum tentu dengan keluargamu, mamamu. Kalau untuk papa aku yakin dia mendukung apapun keputusanmu. Perlahan kenalkan pada keluargamu dulu baru memutuskan lebih lanjut lagi, ujar Adele membuat Haikal terdiam. Benar. Mamanya yang sedikit kritis. Perempuan itu ingin diperjuangkan bukan didiamkan. Setidaknya katakan maksud kamu mendekatinya, nanti malah keduluan orang lain, lanjut Adele. Baiklah, sepertinya aku harus menjelaskan dulu pada mama, agar beliau tidak terlalu terkejut jika tiba-tiba aku menikah, ucap Haikal diangguki Adele dan Damian serentak. Kalau begitu aku pulang dulu Om, terima kasih, dengan nasihatnya akan aku jalankan. Haikal berdiri dan menyesap tehnya lalu pamit pulang, dia juga sudah merindukan Satria anak semata wayangnya. Semoga dia bisa meluluhkan April ya sayang, ucap Adele pada Damian. Kenapa kamu kekeh sekali ingin melihat mereka bersama? Tanya Damian. Aku bisa melihat kalau Haikal sudah berubah. Dan aku berharap Haikal bisa membawa April keluar dari penderitaannya saat ini. April perempuan yang tak ingin dikasihani. Aku ingin memberikan bantuan tapi dia menolak. Aku harap Haikal bisa menjadi penolong untuk April dan menghidupi April serta Vino, memberikan pengobatan yang layak untuk ibunya, jelas Adele. Semoga saja ya sayang, kita berdoa yang terbaik untuk mereka, ucap Damian menarik Adele ke dalam pelukannya. Pagi ini semua sudah bersiap, Haikal sendiri sudah rapi, dia janji untuk menjemput April pagi ini. Sayang, jangan nakal ya, kasihan Oma dan Opa menjagamu kalau kamu nakal, ucap Haikal pada Satria. Pa,
Kapan kita main ke rumah Vino lagi? Aku ingin bermain bersama Vino, ucap Satria polos. Vino, tanya Bu Fatma yang memang baru kali ini mendengar namanya. Lia Oma, aku punya teman baru namanya Vino, dia baik Oma, aku dan Papa pernah main ke rumahnya, jelas Satria. Abiskan dulu sarapannya sayang nanti malah keselak, elak Haikal. Jar, bagaimana hubunganmu dengan Anita, kapan kalian akan meresmikannya? Tanya Pak Heru. Dalam waktu dekat Pak, Mas biarkan aku yang menikah duluan ya setelah itu baru Mas, ujar Fajar. Ya, kamu saja duluan Masmu masih mau penjajakan dulu, ucap Bu Fatma membuat Haikal terdiam. Dari mana mamanya tahu kalau dia sedang masa penjajakan padahal dia belum cerita apapun. Ma, sudahlah biar Haikal cari sendiri, bantah Pak Heru. Pak, Mama ini ibunya Mama mau yang terbaik untuk Haikal. Maksud Mama apa? Tanya Haikal bingung. Mama mau mengenalkanmu pada anak teman Mama, dia lulusan S2 di Jogja, anaknya cantik. Baik hati, kamu coba kenalan dulu ya dengan dia, Mama sudah terlanjur janji, jawab Bu Fatma. Ma, tapi aku, Kal, Bebet, Bibit, Bobot itu penting, nyatanya kamu menikah dengan Karin berantakan. Mama mau kamu punya istri yang berpendidikan, pintar, bisa menjaga dan melayani kamu serta menerima Satria. Nyatanya semua ucapan Mama ada pada Adele tapi tetap saja berantakan. Kekayaan tidak menjamin semuanya Ma, biarkan aku memilih sendiri. Tapi kekayaan yang mengangkat derajat kita Kal, contohnya saat kamu hanya staf biasa, Karin pergi dengan lelaki lain kan. Jadi biarkan Mama yang mencarikannya. Ma jangan bertengkar, ada Satria, apa kalian tidak memikirkan perasaannya, marah Pak Heru. Sudahlah, Mama tidak mau tahu kamu harus kenalan dulu dengan anak teman Mama, setelah bertemu nanti malah kamu yang akan jatuh hati padanya, ujar Bu Fatma yakin. Haikal menghela nafas panjang dengan kelakuan mamanya ini membantah takut jadi anak durhaka tidak membantah tapi hatinya sudah terpaut pada April, jadi dia harus bagaimana? Tanda tanya. Pagi ini Haikal sedikit uring-uringan dibuat mamanya, wajahnya terlihat lesu tak bersemangat membuat April yang duduk di sebelahnya bingung tidak biasanya Haikal begini, ada apa? Bapak sakit, tanya April. Pak, panggil April membuat Haikal meminggirkan mobilnya. Haikal menatap April tajam membuat April takut, ditariknya nafas dalam, dikumpulkannya keberanian untuk menyatakannya pada April seperti yang dikatakan Damian. April tipe perempuan yang harus dijelaskan bukan diberikan kode, dia tidak peka. April mau menikah denganku, ucap Haikal membuat April terdiam, apa yang merasuki Haikal pagi ini tiba-tiba mengajaknya menikah. Sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang hubungan, kenapa Haikal pikir April. Bapak beneran sakit Pak, ayo saya bawa ke dokter, ujar April gugup. April, kamu lihat saya, kamu tatap wajah saya ingin menikahi kamu April, saya serius saya tidak sakit. Bapak sedang perang saya, nggak lucu Pak, elak April bertambah gugup. Apa kamu lihat saya sedang main-main, apa kamu lihat saya sedang bercanda? Ayolah April, saya duda kamu janda, tidak ada yang salah jika kita menikah. Petik 2. Tidak salah tapi ini terlalu mendadak Pak, saya belum memikirkan ini, apalagi sampai ke jenjang pernikahan, jawab April jujur. Haikal menghela nafas panjang dan menjalankan kembali mobilnya, hening. Titik tanda seru tanda seru tanda seru. Tak ada suara lagi hingga mereka sampai di parkiran kantor. April hendak keluar dari dalam mobil Haikal tapi tangannya ditahan oleh Haikal. Saya beri waktu 2 hari untuk kamu berpikir April, saya serius ingin nikahi kamu, pikirkan Vino dia juga butuh sosok ayah, dan saya bisa memberikan kasih sayang padanya, ucap Haikal. Lalu melepaskan tangan April, tak ada anggukan maupun gelengan dari April dia keluar cepat dari mobil Haikal.